Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share ke sebanyak mungkin teman, keluarga, sahabat, dan juga platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, dan juga grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan informasi, insight, edukasi di bidang finansial, investasi, pengembangan diri, dan pasar modal Indonesia. Bagi Anda yang sudah subscribe, apalagi yang share, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Yuk kita mulai insight kita kali ini. Kita akan membandingkan dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, yaitu di bidang hospital atau rumah sakit, antara Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau MIKA dengan Siloam International Hospital Tbk atau SILO. Memang dua perusahaan ini tidak apple to apple. MIKA market cap-nya adalah 33,91 triliun, sedangkan Siloam jauh lebih kecil, hanya 8,45 triliun. Profilnya sendiri, Siloam di listing tanggal 12 September 2013 dengan pemegang saham utamanya Mega Pratama Karya Persada 46,86%, dan masyarakat hanya 26,96%. Sisanya dimiliki oleh Prime Health Company Limited 26,18%. Sedangkan Mitra Keluarga listing 24 Maret 2015, pemegang saham utamanya adalah PT Gria Insani Cakra Sadaya 61,86%, sedangkan masyarakat mempunyai 38,1%. Jadi sahamnya di masyarakat ada sedikit perbedaan, lebih banyak Mitra Keluarga daripada Siloam. Kemudian kalau kita lihat performan harganya, memang kalau kita lihat performan harganya setahun, Siloam berada dalam rank 4.210 sampai 6.950 year to date. Jadi harga sekarang 5.200 tidak bisa dikatakan mahal juga. Nah, kalau kita lihat dari 5 years range-nya, Siloam itu dalam 5 years-nya diperdagangkan antara 2290 sampai ke 14.860. Jadi kalau kita lihat 5 years-nya, Siloam ini memang sangat murah. Sebaliknya Mitra Keluarga, kalau kita lihat dalam year to date range harganya 1.570 sampai 2.810, dan kemudian 3 years range-nya di 1370 sampai 3030, maka Mitra Keluarga jelas lebih mahal daripada Siloam, meskipun harga sekarang 2.380 ya sudah tidak bisa dikatakan dekat lagi dengan bawah, lebih dekat ke atas. Tapi kalau kita bandingkan dengan performan perusahaannya atau fundamentalnya, maka akan terlihat bahwa Mitra Keluarga sangat jauh mengungguli Siloam dalam performan perusahaan. Kita lihat dari EPS 2019 saja 51, dan EPS tahun 2020 diperkirakan akan mencapai 56. Memang kalau kita lihat dengan rumus EPS kali 10 yang sering kita gunakan untuk menentukan perusahaan itu overvalue atau undervalue, maka semestinya Mitra Keluarga harganya adalah di 510 atau di 560. Sedangkan harga sekarang 2380 adalah sudah terlalu mahal. Sedangkan kalau Siloam, kita lihat secara EPS tahun 2019 EPS-nya malah minus, tapi 2020 diperkirakan akan mencapai 40, atau berarti harganya 400. Jadi juga sudah sangat mahal ya. Lalu kalau kita lihat dari segi salesnya Mitra Keluarga itu 874 miliar dengan aset 5,8 triliun dengan liability 818 miliar,
dengan equity 4,47 triliun dan net profit 198,77 miliar. Wow, performan yang sangat bagus jika dibandingkan dengan Siloam yang punya sales 1,88 triliun, asetnya 8,92 triliun, liability 2,95 triliun, equity 5,92 triliun, tapi net profitnya hanya 16,2 miliar. Jadi dari segi pengelolaan keuangannya saja sudah berbeda. Kita lihat Siloam saat ini mempunyai book value per share 3.643 yang menghasilkan PBV 1,43 kali. Sedangkan rasio pernya ada di 130 kali. Dengan ROE yang sangat kecil 1,09%, dengan net profit margin yang hanya 0,86%, dengan rasio hutang debt equity ratio 49,86%. Income-nya kecil sekali ya. Jika dibandingkan dengan mitra keluarga atau MIKA, book value per share-nya adalah 314 yang menghasilkan price to book value ratio 7,58. Jelas jauh lebih mahal daripada Siloam, dan pernya juga luar biasa jumbo 42,5. Luar biasa emang pernya, luar biasa mahal. Tapi kalau kita lihat dari sisi profitability, MIKA ini adalah perusahaan yang profitability-nya cukup solid ya. Net profit margin-nya 22,72%. Jadi di atas 20% ya, double digit juga. Kemudian ROE-nya, return on equity-nya adalah 17,76%. Dan yang sangat menarik adalah debt equity ratio-nya atau rasio hutangnya yang sangat rendah atau 18,29%. Dengan net profit margin yang 22,72%, return on equity 17,76%, hutangnya hanya 18,29%, maka bisa digambarkan betapa sehatnya mitra keluarga ini. Sesuai namanya mitra keluarga karya sehat. Jadi dari segi valuasi, mungkin dari segi book value dan dari segi harga, price range, mungkin Siloam adalah rumah sakit yang lebih murah daripada mitra keluarga. Tapi kalau kita lihat performanya, fundamentalnya, kinerjanya, profitability-nya, maka mitra keluarga jauh performanya daripada Siloam. Meskipun harganya baik secara valuasi lebih mahal dari segi PBV maupun dari segi price range-nya yang sudah lebih mahal, sudah agak ke atas ketimbang Siloam yang masih di bawah. Sekarang pilihannya ada di tangan Anda. Anda lebih suka perusahaan yang valuasinya murah atau yang lebih profit? Semoga ini bisa menjadi bahan pelajaran untuk Anda untuk menganalisa menuju profit yang maksimal. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa bahagia.